Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini untuk sahabat yang sudah bergabung, dan selamat datang di channel ini untuk sahabat yang baru bergabung. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan baik. Karena bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang ada dalam Islam. Di mana pada bulan ini kita dapat berlomba-lomba untuk beramal soleh dan melakukan banyak kebaikan. Jadi, pada bulan haram ini merupakan bulan yang dimuliakan. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram. Pada bulan ini larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada di bulan-bulan biasa lainnya, karena mulianya bulan ini. Demikian pula pada bulan Rajab ini sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzolimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Quran Surat At-Taubah ayat 36. Mengenai 4 bulan yang dimaksud, disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Bakrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqodah, Zulhijjah dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadal Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim nomor 1679. Jadi, 4 bulan suci tersebut adalah 1 Zulqodah, 2 Zulhijjah, 3 Muharram, dan 4 Rajab. Terdapat berbagai keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Rajab ini yang perlu sahabat dan umat Islam semuanya ketahui. Apa saja keutamaan-keutamaannya? Maka, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang 8 keutamaan yang ada pada bulan Rajab. Yuk simak sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, share, komen dan subscribe pada video ini. Untuk sahabat yang sudah menekannya, saya doakan semoga semua dua-dua sahabat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Yang pertama adalah bulan haram. Ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan haram atau bulan yang mulia dalam kalender Islam. Keempat bulan itu yakni Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Saat bulan haram berlangsung, amalan soleh akan dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, amalan buruk akan diberi hukuman besar. Keutamaan bulan Rajab merupakan 1 dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, Quran Surat At-Taubah ayat 36. Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakannya bulan haram karena ada 2 makna. Pertama, karena pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang jahiliyah pun meyakini demikian. Yang kedua, karena pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Yang kedua, Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa penting dalam Islam juga terjadi di bulan Rajab. Peristiwa itu adalah Isra Mi'raj, saat Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit ke-7. Saat Isra Mi'raj ini jugalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dikeluarkan. Isra Mi'raj menjadi salah satu keutamaan bulan Rajab yang dimuliakan ini. Yang ketiga, bulan pertobatan. Sepanjang bulan Rajab, umat Islam dianjurkan untuk bertobat. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua doa umat muslim, termasuk permohonan ampun atas segala dosa yang pernah dilakukan, karena kemuliaan dari bulan haram tersebut. Yang keempat, dekat dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab juga jadi pertanda datangnya Ramadan yang hanya tinggal beberapa puluh hari saja. Hanya berselang setelah bulan Syaban, setelah itu tibalah Ramadan. Bulan Ramadan jadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Yang kelima, malam Rajab, malam yang mustajab. Apabila sahabat berdoa di malam pertama bulan Rajab,
maka semua doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yakni, telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam, malam Jumat, malam Hari Raya Idul Adha, malam Hari Raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab dan malam nisfu Syaban. Yang keenam, bulan cucuran rahmat. Keutamaan bulan Rajab berikutnya adalah bulan cucuran rahmat Allah Ta'ala kepada umatnya. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, maka perbanyaklah istighfar di bulan ini. Pendek kata, bahwa bulan Rajab ini adalah bulan mulia yang banyak keistimewaan di dalamnya. Kita dapat memanfaatkan bulan Rajab untuk memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, larangan berperang. Keutamaan bulan Rajab selanjutnya yakni bulan dilarang untuk berperang. Aturan larangan berperang ini sebelumnya sudah dimaklumatkan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Hal itu kemudian dikuatkan setelah Islam datang dengan turunnya larangan berperang di bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram, katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang terakhir, kedelapan, disunahkan puasa. Keutamaan bulan Rajab yang terakhir adalah disunahkannya melaksanakan puasa sunnah. Jumhur ulama telah mengelompokkan puasa di bulan Rajab dalam golongan puasa sunnah. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya atau pamannya, sesungguhnya ia ayah atau pamannya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berpisah dan kemudian datang lagi kepada Rasulullah setelah setahun dalam keadaan tubuh yang berubah jadi kurus. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Siapa engkau?" Dia pun berkata, "Aku Al-Bahili yang pernah menemuimu setahun yang lalu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu berubah sedangkan dulu keadaanmu baik-baik saja atau segar bugar?" Ia menjawab, "Aku tidak makan kecuali pada malam hari, yakni berpuasa semenjak berpisah denganmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa engkau menyiksa dirimu? Berpuasalah di bulan Sabar. Dan sehari di setiap bulan." Lalu ia berkata, "Tambah lagi ya Rasulullah, sesungguhnya aku masih kuat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berpuasalah 2 hari setiap bulan." Dia pun berkata, "Tambah lagi ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Berpuasalah 3 hari setiap bulan." Ia pun berkata, "Tambah lagi ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau menghendaki berpuasalah engkau di bulan-bulan haram, yakni Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan jika engkau menghendaki maka tinggalkanlah." Beliau mengatakan hal itu 3 kali sambil menggenggam 3 jarinya kemudian membukanya. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pembahasan tentang 8 keutamaan di bulan Rajab. Semoga semua pembahasan tadi bermanfaat untuk sahabat dan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.